lihat di informasi gereja kita, di warta gereja kita, khususnya yang punya riwayat sakit, silakan membawa obat-obatan secara pribadi supaya dapat menjaga dan meminimalis hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian informasi yang berkaitan dengan family gathering, dan jangan lupa hari Rabu yang akan datang kita akan bersama-sama ikut dalam kebaktian tengah minggu. Mari hadir, kita menikmati penyembahan dan doa bersama-sama di gereja kita. Dan untuk informasi berkaitan dengan sekolah Injil liburan, kami persilahkan kepada panitia sekolah minggu. Saudara Rocky, silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Saya mewakili dari panitia sekolah minggu ingin mengumumkan salah satu program kegiatan sekolah Injil liburan yang berkolaborasi dengan satu program sekolah minggu. Jadi kita gabung sekolah Injil liburan beserta kegiatan Bible and Character Camp. Jadi kegiatan ini ditujukan untuk siswa-siswi anak-anak kita mulai kelas 3 SD sampai dengan 8 SMP. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat, murid-murid sekolah minggu kelas 3 SD sampai dengan kelas 9 SMP atau kelas 3 SMP untuk bisa mengikuti kegiatan Bible and Character Camp dengan tema Finding God's Purpose, di mana kita bentuk kegiatannya adalah camping di camper fun Park Sariater yang akan dilaksanakan tanggal 1 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024. Ini adalah hari libur sekolah, jadi minta tolong untuk Bapak Ibu yang punya anak usia kelas 3 SD sampai dengan kelas 9 SMP yang tahun ajaran yang sekarang untuk bisa sama-sama bergabung mengikuti kegiatan Bible dan Karakter Camp ini. Kalau di kelas sekolah minggu kurang lebih kelas pratama sampai dengan kelas tunas muda untuk bisa sama-sama ikut dengan kontribusi Rp100.000 per orang. Ya, jadi kita akan menginap selama 2 hari 1 malam di mana anak-anak akan belajar mengenai Bible, karakter, yang pasti karakter Tuhan Yesus Kristus. Dan kepada sidang jemaat mohon dukungan doanya untuk acara ini boleh berjalan dengan lancar. Kalaupun misalkan ada yang tergerak hatinya untuk membantu kegiatan ini dalam bentuk apapun, kami panitia sekolah minggu menerima dengan senang hati. Misalkan saya tergerak untuk mensupport satu anak untuk bisa mengikuti kegiatan ini, kami terima dengan baik karena kita sifatnya subsidi silang gitu. Jadi jangan terhalang karena dana, tapi langsung aja bisa dikonsultasikan ke panitia sekolah minggu atau ke guru sekolah minggu. Ya, jadi pendaftaran paling lambat kami tunggu sampai dengan 27 Juni. Itu aja. Jadi mohon diingat ya, 1 sampai 2 Juli kegiatan Bible dan Karakter Camp yang berkolaborasi dengan Sekolah Injil Liburan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Saudara Rocky untuk informasi berkaitan dengan Sekolah Injil Liburan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Bapa Sorgawi atas kebaikan-Mu dan juga pertolongan-Mu dalam hidup kami. Sampai pada detik ini kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dan kami yakini ke depan pemeliharaan yang sama menjadi bagian hidup kami. Dan dalam suasana penyembahan kami pada pagi hari ini, kami mau meletakkan seluruh keberadaan kami. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan, kami senantiasa tertuju kepada Engkau, fokus kepada kuasa kemurahan-Mu untuk kami dapat menyembah dan meninggikan Engkau. Berkatilah penyembahan kami, karena kami percaya Engkau hadir dan sedang dan akan menyertai dan menopang kehidupan kami sekalian. Terima kasih banyak Bapak Surgawi. Demikian kami letakkan untuk segala aktivitas dari penyembahan ini, baik musik dan sebagainya. Biarlah Tuhan juga yang menolong, sehingga semua boleh diberikan kelancaran dan diberkati oleh Tuhan. Bahkan saudara kami yang sedang dalam perjalanan, biarlah Tuhan juga yang akan menopang mereka, sehingga sampai di tempat ini bergabung bersama-sama untuk meninggikan nama Tuhan. Dan kami semua yang sudah ada,
biarlah sukacita Tuhan penuh atas hidup kami dalam menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan menyerahkan penyembahan kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi, firman Tuhan berkata, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Pagi hari ini kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan, mari kita memberikan hati kita yang terbaik bagi Dia. Mari puji Dia, Allah Roh Kudus. Mari bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini dari Allah.
Biarlah segala kemuliaan bagi Allah kita, Allah yang luar biasa. Hari ini kita memperingati Pentakosta, 50 hari sejak kebangkitan Yesus atau 10 hari sejak dia naik ke surga. Tapi dia lagi-lagi menepati janjinya Bapak Ibu. Waktu dia naik ke surga, dia bilang dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dia berikan penolong bagi kita yang setia berada bersama kita, dan saya yakin pagi ini ada dalam hati Bapak Ibu sekalian, amin. Amin ya. Dan kalau kita sudah menerima penolong tersebut, seharusnya seperti yang dikatakan nyanyian pujian 269, perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus, sejak ku terima penolongnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan kembali, nyanyian pujian nomor 269, sejak ku terima Yesus. Ku alami sejak ku terima Yesus, hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima. Ayat kedua, kaum pria. Bersama-sama. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Kaum wanita. Sejak ku terima Yesus, aku tak bimbang lagi, hatiku teguh sejak ku terima Yesus. Bersama-sama. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus, tersedia di surga tempat bagiku sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh sejak ku terima Yesus. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan ayat 38 sampai 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 dan 38 sampai 39. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 38 dan 39, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikianlah firman yang akan mendasari khotbah pada pagi hari ini. Waktu beberapa tahun silam, saya punya 3 adik ya Bapak Ibu. Jadi ini ceritanya tentang salah satu adik saya, boleh konfirmasi ke salah satunya ya. Jadi waktu dia masih kecil itu dia sempat ke dokter.
saya lupa dokter umum atau dokter gigi. Nah, begitu beres dari dokter, kita mau melakukan pembayaran. Lalu adik saya ini punya kantong, isinya tuh koin, kantong kecil gitu kayak buat ke pasar. Nah, dia kasihin si kantong ini ke petugas dengan koin yang isinya nggak seberapa. Terus ditanya, kamu mau ngapain katanya? Mau bayar tadi habis dari dokter. Nah, kita semua tahu gitu yang di tempat itu koin ini tuh nggak akan sanggup membayar tindakan dokter tadi gitu. Apalagi belum sama obat-obatnya. Tapi dari ilustrasi ini bisa kita gambarkan setiap kita di tempat ini punya kapasitas masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Setiap orang berbeda-beda dengan kapasitas yang Tuhan berikan sesuai perkenan hati Tuhan. Tapi waktu mama saya lihat, mama saya cuma senyum gitu. Terus dia keluarin tuh dari dompetnya untuk bayar semua biaya yang diperlukan gitu. Karena dia tahu adik saya ini gak bisa nih bayar pakai koin-koin yang dia punya. Sebagaimana yang telah Tuhan lakukan kepada kita, apapun yang kita alami, sebagaimanapun yang kita miliki, seberapapun itu, Tuhan tahu kapasitas kita. Dan dia juga tahu bahwa kita gak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kita gak mampu untuk menolong diri kita sendiri. Itulah sebabnya pada hari ini sebelum kita masuk ke dalam doa syafaat, mari kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongannya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari bawa hati kita ke hadapannya, akui dia dalam segala laku kita. Sebuah pujian akan mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam doa syafaat, penolong yang setia. Saat ku berjalan
berdoa kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang Kau boleh ingatkan kepada kami pagi ini. Dalam kami memperingati Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Engkau. Bersyukur Kau boleh memberikan penolong yang setia, yang senantiasa mendampingi dan memberikan ketenangan dan damai sejahtera bagi setiap orang yang beriman kepada Engkau. Kami manusia yang banyak keterbatasan, banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami rindu Tuhan supaya kami dapat menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan. Supaya setiap kami, masing-masing kami diberikan pengampunan oleh Tuhan. Terlebih diberikan kelayakan untuk bisa merasakan hadirat dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk setiap perjalanan kerohanian kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kami, menuntun sehingga perjalanan kehidupan rohani kami semakin hari semakin bertambah-tambah indah dan kuat bersama dengan Engkau. Sekalipun kami harus melewati dan menjalani kehidupan pergumulan yang sukar dalam hidup kami, tapi kami tahu Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami boleh diberikan jalan keluar, kami boleh diberikan pertolongan, kami boleh diberikan tuntunan oleh Tuhan, sehingga kehidupan kami sungguh menghidupi tujuan mulia yang Kau beri dalam hidup kami, supaya kami boleh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih banyak Tuhan. Terus sertai kehidupan rohani kami sampai pada akhirnya Engkau datang pada kali yang kedua. Kau boleh mendapati kami setiap pribadi lepas pribadi yang beriman kepada Engkau. Kami setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk pasangan hidup kami, keturunan kami, dan orang tua kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biarlah Engkau menolong dan memberikan pengertian-pengertian yang baik kepada mereka dan kami semua, untuk kami terus memahami tentang kemurahan, anugerah, dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga setiap hari kami boleh berjalan dalam kebenaran dan kami hidup di dalamnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Tuhan, kami percaya bahwa apa yang Kau sudah nyatakan dan Engkau sudah buat bagi setiap pribadi yang bersama-sama dengan Engkau
ketika Engkau masih ada di bumi. Engkau boleh menyembuhkan yang menderita, yang buta, yang lumpuh, dan yang sakit bertahun-tahun. Dengan memanggil namamu, mereka boleh mengalami pemulihan dan juga pengalaman yang indah dengan Engkau, sehingga mereka boleh merasakan kekuatan baru di dalam hidup mereka. Dan bahkan orang yang sudah mati sekalipun, seperti Lazarus yang sudah beberapa hari dikuburkan, Engkau boleh bangkitkan kembali. Ini menyatakan bahwa Engkau berkuasa dan Engkau Allah yang tidak pernah gagal dalam setiap janjimu dalam hidup kami. Demikian Tuhan, Engkau akan menolong dan menyertai setiap jemaat kami yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan yang memberikan ketabahan, kemampuan kepada mereka untuk bisa berjalan bersama dengan Engkau, sekalipun lemah tubuh dan tidak berdaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa dan meletakkan ke dalam tangan-Mu untuk semua keluarga besar Gereja Baptis Indonesia Bethlehem. Tuhan, mohon berkat-Mu atas setiap jemaat kami dalam segala aktivitas mereka, pelayanan yang mereka sedang lakukan dan perjuangkan dalam hidup mereka. Dan mereka sementara emban dalam keadaan apapun dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan Engkau memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hidup mereka, sehingga semua yang mereka boleh kerjakan mendatangkan keberkatan dalam hidup mereka dan sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana family gathering gereja kami dengan jemaat-jemaat yang ada di Bethlehem ini Tuhan, pada tanggal 23 Mei yang akan datang. Mohon pertolongan-Mu Tuhan supaya semua yang sudah direncanakan boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, diberi kelancaran dan bahkan diberkati oleh Tuhan, sehingga semua jemaat yang akan ambil bagian dalam family gathering ini, mereka penuh dengan sukacita. Dan ketika ada dalam suasana penyembahan dan membangun kebersamaan, semua boleh dipenuhi dengan keakraban dan kesatuan yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga kami letakkan ke dalam tangan-Mu untuk semua pelayanan cabang dan pos pelayanan yang Tuhan telah percayakan bagi Bethlehem di beberapa tempat di Pulau Jawa ini Tuhan. Kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati jemaat-jemaat yang sedang dilayani dan hamba-hamba Tuhan yang sedang bekerja kepada-Mu Tuhan untuk melayani, membangun kehidupan rohani jemaat-jemaat yang sedang ditolong, dilayani. Biarlah mereka juga boleh diberikan kesehatan dan juga pandangan-pandangan yang baik, sehingga mereka mampu untuk bersama dengan jemaat menumbuhkan kehidupan rohani dan membangun jemaat yang kuat, yang mandiri, yang mendatangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian kami berdoa untuk Kota Bandung yang kami cintai, di mana kami berada. Kami berdoa untuk kesejahteraan Kota Bandung, keamanan Kota Bandung, dan masyarakat yang ada di Kota Bandung. Kiranya Tuhan Engkau terus melawat dan memberikan kebersamaan yang luar biasa untuk kami dapat menempatkan kehidupan kami menjadi berkat satu dengan yang lain dan membawa kesukacitaan bagi masyarakat Kota Bandung sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami serahkan dalam tangan-Mu untuk Presiden dan Wakil Presiden Indonesia yang terpilih. Biarlah Tuhan menolong mereka
memberikan mereka hikmat dan juga pemikiran-pemikiran yang baik untuk membawa kemajuan bagi negara dan bangsa kami. Teristimewa membangun Indonesia supaya tetap satu dalam satu ideologi yang sama, Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkati masyarakat Indonesia dan berkati kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan segala pergumulan kami. Haleluya, haleluya, amin. Kolose 3 ayat 23-24 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Pagi hari ini mari kita memberi yang terbaik sebab berkat-Nya juga tidak pernah berkesudahan dalam hati kita, dalam hidup kita. Sulit dan kacaukan keadaanmu, salibmu beratkan di atas bahu. Hitunglah berkatmu pasti kau lega dan menyanyi terus penuh bahagia. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Bila kau melihat orang banyak, ingat harta Kristus tidak terbilang. Hitunglah berkatmu sungguh tak terperi, surga milik ahli waris ilahi. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu sekalian, hitunglah sehari-harian. Hitung berkat, janganlah enggan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Hitunglah berkatmu yang diberi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan kami, persepuluhan kami, biarlah kiranya dapat menyenangkan hati-Mu Bapa, dan kiranya hanya dipergunakan untuk perluasan kerajaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah ke depannya kami boleh memberi lebih baik lagi Bapa, sesuai dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam satu kuat kuasa nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih petugas. Firman Tuhan hari ini berjudul makna dan tujuan Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus, dan biarlah pada pagi hari ini kita boleh mempersiapkan hati kita dengan sebuah lagu pujian, Roh-Mu yang hidup. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu.
berserah penuh ya Tuhan di hadirat-Mu Tuhan. Di hadirat Biarlah Kau ambil alih seluruh hidup kami ya Bapa. Kau ambil Amin Tuhan. alih Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami ya Bapa. Kami serahkan seluruh keinginan kami, kehendak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu, jamahan-Mu, kuasa-Mu akan selalu senantiasa menyertai kami ya Bapa. Termasuk saat ini kami semua akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Kau ambil alih seluruh hati kami. Kau ambil alih seluruh pikiran dan kehendak kami ya Tuhan. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu saja yang memimpin setiap kami ya Bapa. Beri hikmat buat setiap kami ya Tuhan, termasuk hamba-Mu, supaya kami sama-sama belajar atas apa yang Kau mau lewat firman Tuhan yang akan disampaikan pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke dalam tangan Tuhan, Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan mengucap syukur. Amin. Chào anh. Ni men hao. Sudah melihat muka-mukanya ya. Muka-muka yang kayak Tania, Yuli, Ilin. Waduh, Pak Julius baru doa langsung ada kuasa Roh Kudus menyertai katanya gitu ya. Dengan berbicara dengan bahasa lain. Wah, ini Pentakosta yang sesungguhnya katanya. Tapi itu orang yang ngerti kayak Pak Hakim. Tadi Pak Hakim bilang, Pak jangan ngomong selamat pagi aja, bosan cina. Maka saya melakukan apa yang Pak Hakim perintahkan gitu ya. Wah, cawan, wah langsung. Orang yang ngerti Mandarin langsung, wah langsung ada suasana apa ya. Wah ini nyambung nih dengan saya gitu ya. Nah untuk orang-orang kayak tadi Tania, Ilin, si Bapak kepenuhan roh gitu ya. Nah Bapak Ibu bayangkan orang-orang yang dulu waktu Pentakosta kayak begitu. Ini ngomong apa katanya ya. Tiba-tiba yang biasa ngomong bahasa Ibrani langsung ngomong bahasa lain. Pentakosta gitu ya. Nah kita akan sama-sama belajar mengenai Pentakosta, makna dan tujuan gitu ya. Pentakosta bukan Pantekosta ya. Kalau Pantekosta adanya di Pangandaran, di pantai ya. Pentakosta, makna dan tujuan. Nah kenapa saya tertarik untuk membagikan hal ini. Karena ini memang pas banget ya, bertepatan dengan hari ke-50 ya. Hari ke-50, 10 hari setelah kenaikan Pentakosta. Jadi perlulah ada banyak, tentunya ada banyak di luar sana yang apa ya, misunderstanding lah ya tentang Pentakosta. Ada banyak orang, wah ini Pentakosta nih akan ada kelimpahan, akan ada berkat, akan ada kuasa, akan ada saya dapat urapan baru lagi, ada banyak hal. Ada bahasa-bahasa roh yang baru lagi gitu ya. Tapi kita akan sama-sama belajar Pentakosta, makna dan tujuan gitu ya. Nah di Yohanes 14 ayat 16, kalau boleh, nah di Yohanes 14 ayat 16 memang Yesus sebelum waktu masih di bumi, dia sudah bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, nah supaya ia menyertai kita semua selama-lamanya. Roh Kudus diberikan supaya ia menyertai kita selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Jelas ya, jadi kalau bicara Roh Kudus pasti roh kebenaran, tidak ada yang lain. Ya, nah saya akan bagikan sedikit mengenai ruang lingkup dari bangsa Yahudi gitu ya. Ada 7 hari yang dirayakan oleh bangsa Yahudi, tapi ada 3 hari raya besar diantaranya yang sering dirayakan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah Paskah. Saya dari Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 saya bacakan saja ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Itu ada Paskah, ada Pentakosta, dan hari raya pondok daun. Ini ada 3 hari raya besar yang bangsa Israel wajib untuk datang ke Yerusalem. Nah di Kisah para Rasul 2 ayat 1 itu
kita kan sering bilang ya pencurahan Roh Kudus. Padahal di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 ketika tiba hari Pentakosta, nah, hari Pentakosta sudah disebutkan gitu ya. Pentakosta hari ke-50, hari ke-50 dan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi pada hari raya itu semua orang berkumpul di satu tempat dan saat ini pun kita sama-sama berkumpul di satu tempat. Nah, yang pertama adalah Paskah. Paskah yang luar biasanya yang saya baca itu di dalam kebudayaan bangsa Yahudi itu membaca kitab Kidung Agung. Ya, pada waktu kita bicara Yesus disalib, Yesus bangkit, mereka membaca kitab Kidung Agung, gitu ya. Lalu waktu Pentakosta mereka membaca kitab Rut. Ya, dan WBI saya dapat info dari istri saya kemarin berbicara tentang Rut, katanya berbicarakan tentang Rut. Lalu hari raya Pondok Daun membacakan kitab Pengkhotbah. Nah, yang luar biasa dari Alkitab, ini ya termasuk juga kita apologet ya. Yang luar biasa dari Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu satu karya yang sangat luar biasa. Ya, sangat-sangat connected banget gitu ya. Nah, saya akan bawa buat Bapak Ibu Saudara sekalian mengenai karya Allah untuk manusia. Nah, ini kalau boleh di zoom sedikit. Nah, kita tentu sering mendengar ya, ada Paskah, ada hari 40 dan hari yang ke-50. Ya. Hari Paskah itu ditandai dengan hari kemenangan bangsa Israel lepas daripada perbudakan, gitu ya. Waktu karya Yesus disalib itu di Perjanjian Lama dilambangkan dengan memberikan tanda darah di pintu supaya setiap anak sulung bangsa Israel tidak mati. Nah, hari Paskah, hari kemenangan dulu dirayakan ketika bangsa Israel berhasil menyeberang Laut Teberau dengan mukjizat. Makanya setelah menyeberang ada nyanyian pujian ya, bangsa Israel semua bersukacita. Di sebelah kanannya kita Paskah adalah kebangkitan Yesus. Merayakan kita semua yang bebas daripada perbudakan dosa. Gitu ya. Perjanjian Lama perbudakan bangsa Mesir, tapi Perjanjian Baru kita semua bebas daripada perbudakan dosa. Nah, kenaikan Yesus di hari yang ke-40. Setelah bangkit, Yesus 40 hari masih melayani kita semua manusia. Dan pada saat itu Yesus banyak memberitakan Injil kepada murid-muridnya, bahkan di Emmaus pun ada yang gak kenal ya. Oh, baru sadar, oh ternyata Yesus gitu. 40 hari Yesus sibuk memberitakan Injil yang membuat murid-muridnya, oh ternyata Rabi Mesias yang menyanyikan ini adalah benar-benar Tuhan yang bangkit dari kematian. Mereka menjadi semakin percaya. Nah, di zaman dulunya di waktu bangsa Yahudi 40 hari itu Musa di Gunung Sinai menerima hukum Allah yang naik ya. Naik ke Gunung Sinai lama ya. Kurang lebih untuk menerima nanti hukum Taurat. Nah, di bawahnya hari ke-50 hari raya panen. Jadi mereka itu memang dari hari ke-50 merayakan hari raya. Pak Tony pasti banyak tahu lah yang gini ya, sudah sering. Nah, di situ di hari ke-50 turunlah hukum Allah, hukum Taurat ya. Hukum Allah. Lalu akhirnya disitulah terbentuk umat perjanjian. Bangsa Israel terbentuk secara resmi di sini. Sebuah bangsa, salah satu unsur yang membentuk bangsa adalah hukum. Ya, bangsa Israel ketika sudah bebas, punya pagarnya apa nih? Hukum. Hukumnya adalah hukum Taurat. Jadi di hari ke-50 terbentuklah suatu bangsa Israel itu terbentuk umat perjanjian. Yang tugasnya harusnya membawa bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Allah. Nah, di hari ke-50 yang kita rayakan, boleh digeser, nah ini dia nih. Turunnya pencurahan Roh Kudus, Pentakosta. Di sini terbentuknya gereja. Gitu ya. Gereja mula-mula kan kita sering baca ya di Kisah Para Rasul 2. Makanya ini sebetulnya saya ambil ayat khotbah ini Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 42. Tapi kalau saya suruh Lovesa baca 1 sampai 42 kayaknya pegal juga ya. Jadi bacanya di sedikit-sedikit aja lah. Terbentuknya gereja yaitu kita semua. Makanya disebut gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Nah, saya sengaja kasih perbandingan ini supaya apa? Supaya membuktikan bahwa kita itu punya tugas yang penting. Kalau kita lihat di hari ke-50, kalau Bapak Ibu yang sering sekolah minggu pasti sudah sering dengar. Waktu Musa dari Gunung Sinai datang memberikan hukum Taurat,
Apa yang bangsa Israel sedang lakukan? Kira-kira ada yang tahu? Oh, Musa kan menerima sibuk ya. Wah, menulis hukum Taurat 40 hari dia ngobrol sama Tuhan dan segala macam. Waktu turun mau memberi hukum Taurat, bangsa Israel sedang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya? Menyembah berhala, membuat patung lembu emas. Betul ya? Dan kalau dilihat di kitab Keluaran pasal yang ke berapa ya? Kitab Keluaran pasal 32 ayat 28. Ini saya bacakan saja. Akhirnya kan Tuhan marah ya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Waktu Tuhan mau ngasih kamu sebagai suatu bangsa, bangsa Israelnya malah membuat berhala. 3.000 orang meninggal. Nah, perenungan kita pertama, waktu kita sibuk merayakan Pentakosta, jangan-jangan kita juga sering membuat berhala-berhala dalam diri kita masing-masing. Seharusnya kita berserah sama Roh Kudus, tapi kita punya berhala masing-masing nih yang membuat kita jauh dari Tuhan. 3.000 orang mati pada saat itu. Nah makanya waktu Pentakosta berapa orang yang bertobat? Khotbah Petrus? Berapa? Berapa? 3.000 orang bertobat. Di Alkitab itu, 3.000 orang mati karena kegagalan manusia, tapi Tuhan tebus waktu dengan khotbah Petrus 3.000 orang bertobat. Satu kedahsyatan karya Allah, makanya saya bilang ini karya Allah untuk manusia. Tuhan itu dari kejadian sampai kisah para rasul, sampai hari ini itu semua sangat-sangat nyambung gitu ya. Luar biasa daripada karya Allah buat manusia. Nah, oleh karena itu dengan kehebatannya Allah yang luar biasa, kita akan sama-sama belajar makna Pentakosta dan tujuan Pentakosta ya. Kita akan sama-sama belajar. Nah, Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 makna Pentakosta. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia, Roh Kudus akan memuliakan aku, Yesus, sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, kita akan sama-sama belajar makna Pentakosta yang dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42 supaya kita semakin mengerti bahwa bukannya sekedar pencurahan bahasa roh dan kuasa-kuasa minta urapan, ada yang minta berkat, ada yang minta kelimpahan, ada yang minta apapun, tapi lebih daripada itu apa yang harus kita maknai dalam Pentakosta yang hari ini ya. Oke, kita akan lihat sama-sama makna pencurahan Roh Kudus. Ini saya ada satu quote menarik ya. Makna pencurahan Roh Kudus itu ada satu sebetulnya ini seorang ilmuwan ya, Robert Bauer, dia bilang ini karya-karya yang luar biasa ya. Waktu kita bilang Natal, lahir kan Tuhan beserta dengan kita, Immanuel gitu ya. Natal, Tuhan beserta kita. Waktu Paskah, Tuhan mati untuk kita. Pentakosta, Tuhan di dalam kita. Wah ini paket komplit ya. Allah punya rencana dari Kejadian 3:15, Allah punya rencana bertahun-tahun manusia menunggu, puncaknya dalam karya di Kalvari. Yesus mati untuk kita. Oke, kuasa dosa dipatahkan. Tapi Allah pun tahu bahwa kamu memang sudah bebas. Cuman kayaknya menjalani kehidupan ke depan nggak akan bisa sendiri. Makanya Tuhan hadir di dalam kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk kita bisa berjalan sampai dengan kesudahannya. Finishing well. Ya, ini luar biasa, bagus sekali. Nah, kita akan sama-sama bahas makna Pentakosta yang pertama di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka yang mengatakannya. Makna pertama daripada Pentakosta adalah hidup dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat sejarahnya, kalau kita lihat konteksnya, ini adalah murid-murid Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Tiba-tiba banyak lidah-lidah api
dan mereka mulai berkata-kata dengan bahasa lain. Kira-kira kalau kita lihat siapa sih mereka murid-murid Yesus itu? Sebetulnya kalau dalam konteks sejarahnya ya, ketika mereka berkumpul di satu tempat dan kalau mereka coba-coba keluar bertemu dengan bangsa yang besar, mereka akan diterima atau mereka akan dicari. Akan ada banyak orang sebetulnya yang mencari mereka karena ternyata inilah penganut sekte sesat gitu kan. Kamu penganut Yesus yang menghujat Allah. Gitu. Mereka adalah orang-orang yang ketakutan. Tapi tiba-tiba mereka penuh dengan Roh Kudus lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain. Nah, apa sih hidup dipenuhi dengan Roh Kudus? Hidup dipenuhi Roh Kudus adalah selesai dengan dirinya sendiri. Ciri-ciri orang yang hidup dipenuhi Roh Kudus adalah selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan cita-cita, impian, keinginan, ambisi, atau nafsu, selesai semua dengan dirinya sendiri. Dan dia tugasnya hidupnya cuma satu, menyelaraskan semua kehidupannya dengan kehendak Roh Kudus. Egonya sudah mati. Ya, egonya sudah mati. Orang-orang murid-murid tersebut yang tadinya ketakutan, mereka bisa keluar, mereka bisa berani, dan akhirnya mereka bisa mengabarkan Injil penuh dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Nah memang ada banyak orang yang menafsirkan bahasa-bahasa lain ini ya, ada yang bilang bahasa roh katanya. Tapi kalau kita lihat, di sini mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain artinya apa? Bahasa yang dimengerti oleh orang-orang yang datang pada waktu itu ya. Ada banyak orang ya dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada yang menafsirkan dalam salah satu tradisi kebudayaan Yahudi, jumlah bahasa pada waktu itu ada 70 bahasa katanya. 70 bahasa, angka 70 itu disamakan dengan keturunan Nabi Nuh. Manusia yang banyak tinggal Nuh dan keluarganya 8 orang kan. Sem, Ham dan Yafet. Banyak orang 70 orang itu menyebar sehingga menjadi 70 bangsa. 3 orang Nuh, anak Nuh menyebar menjadi 70 bangsa. Artinya seluruh bangsa. Nah, pada waktu itu ditafsirkan 70 bahasa, mereka semua berkata-kata dalam 70 bahasa. Tadi saya ngomong bahasa Mandarin aja sudah mulai ada yang bingung, apalagi 7 bahasa pada waktu itu semua. Dan semuanya sibuk mengabarkan Injil. Ya. Jadi yang paling sering disalahartikan, ayo mari kita Pentakosta ini minta pencurahan Roh Kudus. Salah satunya adalah bahasa roh. Nah, ini yang kadang-kadang kita perlu sama-sama belajar mengenai pengejaran Alkitab yang Alkitabiah gitu ya, bahwa bahasa roh itu bukan segalanya. Apakah bahasa roh ada? Ada. Tapi apakah seperti yang kita saksikan di mana-mana? Belum tentu. Itu yang perlu kita sama-sama jadikan sebagai satu ajaran. Bahasa roh ada. Sama gak seperti yang kita lihat? Belum tentu, harus dicek, harus diuji gitu ya. Karena tujuan dari bahasa roh itu, tujuan dari dipenuhi Roh Kudus selesai dengan dirinya sendiri. Enggak ada tuh waktu dia berbahasa roh, kelihatan hebat dan segala macam, dipastikan bukan bahasa roh. Karena waktu dipenuhi Roh Kudus selesai dengan dirinya sendiri. Orang-orang baptis ada yang bisa bahasa roh, beberapa saya tahu ada yang bisa bahasa roh. Tapi mereka tidak menggunakannya dengan sembarangan. Bahkan istri saya pun bisa bahasa roh. Tapi waktu jadi WL kayaknya gak pernah denger ya dia berbahasa roh. Ya. Karena memang bukan tujuannya untuk itu. Gitu ya. Jadi bahasa roh itu bukan segalanya. Jangan terlalu terintimidasi. Ada satu teman saya yang terintimidasi. Bro gimana ya, saya teh udah lama pelayanan tapi kok belum punya bahasa roh. Saya bilang teh jangan terintimidasi, apalagi nih mau Pentakosta nih. Waduh saya harus punya bahasa roh. Ya kalau dikasih ya bersyukurlah. Tapi itu bukan segalanya, bahasa roh bukan segalanya. Karena ada banyak karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan sudah titipkan buat kita. Nanti kita bahas sama-sama ya. Oke, yang pertama adalah hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, saya mau kasih buat kita makna dipenuhi Roh Kudus itu apa sih enaknya gitu ya. Apa sih serunya, apa sih sukacitanya dipenuhi Roh Kudus. Dan bagaimana supaya kita bisa dipenuhi Roh Kudus. Ada 2 area Roh Kudus bisa menyatakan kuasanya.
Waktu kita, Tuhan saya pengen dipenuhi Roh Kudus. Ada dua area ini yang harus kita sama-sama pahami. Yang pertama adalah area namanya keterbatasan. Dan yang kedua adalah area kemustahilan. Apa sih dipenuhi Roh Kudus? Tadi kan setelah saya dengar dari sendiri ya. Waktu dipenuhi Roh Kudus tadi di lagunya, kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus artinya kita mempersilahkan Roh Kudus untuk mengambil alih seluruh pikiran kita, hati kita, kehendak kita, ambisi kita, mimpi kita, cita-cita kita. Seluruhnya diambil oleh Roh Kudus. Nah, masalahnya banyak orang yang berpikir saya punya hak untuk menentukan masa depan saya sendiri, cita-cita saya sendiri, ambisi saya sendiri. Itu yang membuat Roh Kudus susah untuk bekerja. Bisa. Tapi Roh Kudus kebanyakan sering menuntut kita sukarela untuk memberikan kita dipimpin. Mau dipenuhi Roh Kudus, sadari bahwa diri kita adalah manusia yang terbatas. Ada banyak hal yang kita ingini, tapi ternyata bukan sesuai dengan kehendak daripada Roh Kudus. Ada keterbatasan dan ada hal-hal yang buat kemustahilan. Gitu ya. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Waktu kita membedakan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita sadar ada banyak keterbatasan. Tuhan kok saya gak bisa ngapa-ngapain ya, Tuhan kok sakit penyakit ini gak beres-beres ya, Tuhan kok masalah saya gak beres-beres ya. Kadang-kadang ada banyak hal-hal yang mungkin kita lakukan dengan cara kita sendiri. Wah, waktu usaha ini gagal, berpikir pakai usaha ini, ganti profesi, ganti kerjaan. Kadang-kadang Tuhan bilang, diam dulu aja, tunggu, bukan itu. Tuhan mustahil kayaknya ya. Nah, waktu kita tahu bahwa itu mustahil, waktu kita tahu bahwa itu terbatas, titik itulah Roh Kudus bekerja. Ada banyak hal yang kemustahilan, ada banyak hal yang keterbatasan, di situ membuat Roh Kudus bekerja dan kita menimbulkan sumber pengharapan. Ternyata Roh Kudus akan memberikan sukacita dan damai sejahtera yang membuat kita setiap hari berjalan dalam pengharapan. Setiap masalah, setiap pergumulan, waktu diserahkan, Roh Kudus seorang penolong, Roh kebenaran itu akan menolong kita step by step. Step by step. Yang kita waktu ternyata berjalan dalam lembah kekelaman itu waktu bersama Tuhan seru ya. Memang banyak nangis, banyak sedih, banyak bingung, banyak kesal, tapi seru ya. Wah, ada pengharapan yang Tuhan bisa kasih. Oke, itu yang pertama ya. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang bilang, waduh saya bisa bahasa roh tapi hidupnya tidak dipenuhi Roh Kudus, jangan-jangan belum menyerahkan sepenuhnya kepada Roh Kudus. Yang kedua, berkhotbah lewat kehidupan. Berkhotbahnya saya kasih tanda seru karena berkhotbah itu bisa berbagai media, berbagai cara, berbagai langkah. Dan setiap orang di sini umur berapapun, dari yang lansia sampai yang kecil punya tugas berkhotbah lewat kehidupannya. Mau Delvin, mau Gio, ya, mau Diakon Joko, mau Pak Yaya Sucipto, semua orang punya tugas berkhotbah lewat kehidupannya. Kisah para Rasul 2 ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring, saya kasih tanda kuning ya nyaringnya ya. Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Wah, Petrus, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Seorang Petrus, Bapak Ibu tahu ya Petrus ya, yang waktu Yesus disalib kabur dan pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kamu kenal Yesus ya? Oh enggak. Tiba-tiba khotbah dengan suara nyaring, bangkitlah, bangkit dan nyaring, yang saya kasih tanda kuning mungkin gak kelihatan. Kata bangkit dan nyaring saya kasih tanda kuning membuktikan apa? Ada tindakan aktif,
ada tindakan keberanian, ada tindakan yang inisiatif dari setiap orang percaya, Petrus dan kita semua hari ini untuk bangkit berkhotbah lewat setiap kehidupan kita. Ya. Di sini berbagai kalangan, berbagai kehidupan. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang kuliah, ada yang pebisnis gitu ya. Ada yang bekerja, ada yang di lingkungannya banyak yang bukan orang Kristen. Tugas kita adalah berkhotbah lewat kehidupan. Harus bangkit dan harus nyaring. Petrus yang saya nggak kenal 3 kali sampai ayam berkokok, menyesal. Kenapa Petrus bisa bangkit? Kenapa Petrus bisa nyaring suaranya? Pertama, dia sudah berjumpa dengan Yesus waktu itu ya, waktu setelah Yesus bangkit ya, gembalakanlah domba-dombaku. Waktu berjumpa, Pentakosta dengan kuasa Roh Kudus, akhirnya dia bisa berkhotbah lewat kehidupan kita. Nah, siapakah kita? Apakah kita seperti Petrus? Waduh, nggak berani saya seperti Petrus mah. Apalagi saya juga bukan seorang pengkhotbah lah. Guru sekolah minggu aja takut, deg-degan. Pagi dewasa pria 1, aduh itu murid-muridnya jago-jago semua. Paling serem kalau dewasa pria 1 ya, yang udah nanya kalau udah Ronald, Dali, Pak Yahya, aduh kalau nanyanya ini serem-serem nih pertanyaannya nih ya. Ini yang belum dewasa pria 1 silakan bergabung ya, umur-umur dewasa pria 1. Nathan kayaknya harus siap-siap masuk dewasa 1 nih. Silakan ditunggu ya Nathan ya, oke. Ini saya bukan Petrus lah, gak berani lah. Tapi kita lihat sama-sama, bagaimana sih supaya kita bisa khotbah dalam tanda kutip yang berhasil. Yang pertama adalah mau diajar firman Tuhan. Ciri-ciri orang yang penuh dengan Roh Kudus mau diajar firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1-3, apa saja ini perbuatnya berhasil. Nah banyak orang yang gak mau diajar firman Tuhan. Ya sebagai orang Kristen, tentu kita semua di sini saya lihat banyak orang-orang Kristen yang sudah lama ya. Firman Tuhan apa sih? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita baik dan dosa. Oh berarti kalau kita diajar Tuhan, kita bisa membedakan mana itu kebaikan, kebenaran dan mana itu dosa. Ya untuk level 1 boleh lah. Tapi untuk kita semua yang sudah lama ikut Tuhan Yesus, kehendak Tuhan bukan sekedar benar dan tidak benar. Tapi kita sebagai orang Kristen bisa membedakan kehendak Allah mana yang baik, mana yang berkenan, dan mana yang sempurna. Kalau kita masih sibuk, udah berapa lama ikut Tuhan Yesus? 20 tahun. Pergumulan terbesar kamu apa? Pornografi. Aduh berapa lama ikut Tuhan Yesus? 20 tahun. Bulan kamu apa ini nggak bisa apa menghentikan kebiasaan saya mencuri di tempat kerja terus saya mencuri gitu ya gimana gitu ya. Tapi kita seharusnya dalam setiap perjalanan kita dalam kehidupan kita, Tuhan ini baik sih, menurut saya ini baik, tapi apakah ini berkenan sama Tuhan nggak yang kita lakukan ya? Sempurna nggak dengan kehendak Tuhan? Bulat nggak dengan kehendak Tuhan? Bukannya sekedar masalah benar dan dosa. Kalau kita masih bergumul di arah situ, kita saat ini perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus mampukan saya untuk saya bisa keluar dari dosa-dosa yang saya sedang lakukan. Karena itu nanti akan ke langkah keduanya apa? Intimidasi iblis. Bayangkan nanti ketika bermain musik atau apapun ya waktu bermain musik, tapi aduh saya ini masih tadi malam nonton pornografi nih, tapi main musik, ku buka hati, waduh itu pasti intimidasi iblisnya kenceng. Wah kamu mah gak layak lah, siapa kamu lah. Memang jago sih main musiknya. Main bassnya mah iya jago. Saya lah ya saya. Main bassnya jago tapi aduh kelakuannya ini yang orang gak tahu kan. Waduh main klik lagi. Atau tiba-tiba judi online, wah terus pencet. Apa sih yang sampai apa? Dia apa katanya teh kalau keleknya kebuka langsung wah tuh uangnya banyak tuh. Zeus dan segala macam lah. Vin ya, Zeus apa Vin? Tahu Vin? Zeus, nah Delvin tahu. Hah Lince, Delvin tahu. Dia sampai judi online, wah terus pergumulannya masih judi online, main musik, main bass di sini. Wah itu pasti iblis kita akan intimidasi. Dan waktu itu
kita nggak bisa khotbah berhasil. Gitu ya. Nah, kita jalani proses kita, mau diajar firman Tuhan, oke Tuhan saya nggak mampu nih. Saya nggak mampu keluar dari dosa-dosa yang saya sering lakukan sampai saat ini. Apapun itu ya, Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu di sini. Ya saat inilah kita berdoa sama Tuhan, Tuhan Roh Kudus-Mu yang penuhiku. Kubuka hati untuk zaman Tuhan supaya Tuhan masuk dalam hati saya, meluaskan, saya serahkan nih, saya nggak mampu Tuhan, keterbatasan dan kemustahilan. Jatuh lagi, waktu berdosa minta ampun, jatuh lagi. Duh ini teh pengen lepas dari rokok susah amat ya. Tahan seminggu, jatuh lagi. Nangis lagi, minta ampun lagi. Oke, kuat komitmen, wah dengan kekuatan sendiri. Tahan 2 minggu, jatuh lagi. Nah, makna Pentakosta ini ya kita sekarang ini, Tuhan hayu Roh Kudus-Mu Tuhan tolong kuasai sepenuhnya saya supaya saya bisa berhasil. Waktu kita menyerahkan keterbatasan kita, waktu kita menyerahkan kemustahilan kita, Roh Kudus bekerja. Dalam perjalanannya, waktu ada gangguan, nah Roh Kudus pun yang akan membantu kita, menghibur kita. Tenang, kamu sudah ditebus. Roh Kudus yang akan membimbing kita. Nah, yang ketiga bagaimana khotbah yang berhasil? Fokus dengan apa yang ada. Ya, yang namanya tubuh Kristus itu sering kita dengar ya. Ada mata, ada telinga, ada kaki, ada kuku, ada macam-macam ya. Banyak hal yang kita lihat dari tubuh kita. Enggak semua orang harus berkhotbah di mimbar. Tapi ada banyak orang-orang yang memang khotbahnya itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam perkataannya, dalam kemampuannya, dalam talentanya. Fokus dengan apa yang ada. Setiap orang bisa berkhotbah dengan apa yang ada. Termasuk Gio, termasuk Delvin. Semua hal dari kecil. Saya masih kecil Tuhan, bisa berkhotbah. Minimal gimana? Sekolah minggu bicara tentang apa? Ceritakan sama teman-teman. Tahu nggak? Saya kemarin belajar tentang Petrus. Kamu tahu nggak tentang Petrus? Nah, Petrusnya gini, wah, ceritakan. Terus ada yang aneh. Kenapa ya? Ini anak kok kemarin-kemarin mah kayak bandel gitu, susah diatur, berontak. Kok tiba-tiba setelah lama lihat ikut sekolah minggu, ikut kebaktian. Sekarang kok makin lama makin gampang diajar, gampang dikasih tahu, gampang nurut, gampang lembut. Ada perubahan, itu sudah khotbah. Anak saya makin lama makin taat ya, gampang dikasih tahu ya, itu sudah khotbah. Ya, jangan-jangan baru dibaptis minggu ini, minggu depan sudah sama orang tua sudah ngelawannya parah ya. Nah itu juga harus hati-hati ya. Oke, yang ketiga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42, hidup yang berdampak. Ini sering dengar khotbah dari gereja mula-mula ya, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Ya saya nggak bahas semuanya tapi saya ambil intinya aja. Makna Pentakosta yang kejadian hari itu, ada banyak bahasa-bahasa lain dipenuhi Roh Kudus, ada setiap orang berkhotbah dengan kehidupannya, 3.000 orang dibaptis. Dan yang ketiga, hidup yang berdampak. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. 46 dulu ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka bergumul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Nah ini, dan mereka disukai semua orang, bukan satu orang. Dan salah satu dari mereka disukai semua orang. Oh di gereja ini yang kebaktian berapa? 200, 300? Yang disukai cuma 10. Semua orang disukai. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Setiap orang yang dipenuhi makna Pentakosta hari itu banyak orang disukai, 3.000 orang bertobat. Dan setelah 3.000 orang dibaptis, tiap-tiap hari Tuhan tambahkan lagi jumlah. Gerejanya tiba-tiba dari gereja, berdiri gereja 3.000 langsung sampai hari ini. Akibat dari Pentakosta. Hidup yang berdampak. Ya. Apa sih berdampak? Berdampak itu terlihat dan terasa. 2 kata itu aja ya, nextnya ya. Berdampak itu terlihat dan terasa. Kok kalau nggak ada Bu Joko teh kayak ada yang kurang ya, ada yang sepi gitu. Kok kayak kalau nggak ada Bu Dewi teh nggak ada es krim? Bukan nggak ada es krim. Kalau nggak ada Bu Dewi teh kayak nggak ada yang rame gitu ya, kayak nggak ada yang bikin seru gitu.
Es krim nggak apa-apa es krim. Kok kayak ada yang kurang ya gitu kalau kita ngumpul sih. Nggak ada si A teh jadi kayak, atau misalnya kita kalau ngumpul ya jangan ada si Julius. Terame, suasana jadi kacau. Nah itu berarti tidak disukai ciri-cirinya. Pokoknya begitu lagi seru-seru tiba-tiba ada si Julius datang, cari cing kabeh. Nah itu berarti si Julius tidak disukai ciri-cirinya kayak gitu aja. Jadi berdampak itu apa? Terlihat dan terasa, simple aja. Kalau ada dia kok jadi seru, kok kalau ada dia itu saya ngobrol, curhat, dapat sesuatu aja ya. Kok jadi kayaknya teh bawaan nasihatnya, obrolannya tuh menatakan damai sejahtera dan sukacita. Ya, salah satu buat saya pribadi, bahasa roh yang benar adalah bahasa roh yang dimengerti orang lain. Ya, kalau yang itu lebih ke bahasa lidah, banyak orang itu panjang lah ceritanya. Tapi setiap orang Kristen harus bisa berbahasa roh. Bahasa rohnya seperti apa? Sesimpel bahasa roh itu apa sih? Bahasanya punya, bahasa Indonesia adalah bahasanya orang Indonesia, betul ya? Bahasa China, bahasanya orang China. Bahasa roh, bahasanya roh. Nah gini, ada punya pengalaman menarik. Teman saya aja lah, teman saya itu, saya tahulah dia itu intim sama Tuhan ya, wah intim. Kalau udah ngomongin keintiman dia dari bangun jam berapa terus berdoa terus sering intim dengan Tuhan. Nah singkat cerita dia cerita sama saya gini, dia datang ke satu proyek, ketemu sama si Mandor itu ya kerja di situlah, ke temennya dia bosnya, nah ini ada si Mandornya ini bukan orang Kristen, tapi kenal. Terus waktu sibuk tiba-tiba berapa lama ya, nggak sampai 1 menit dia nyamperin si bapak Mandor ini. Ngobrol sebentar, nanya apa kabar, gimana segala macam gini. Cuman nanya ngobrol ringan lah, ngobrol awal. Nangis si Mandor. Pak terima kasih ya. Dia ngomong sesuatu, saya lupa sih detail. Dia ngomong sesuatu yang waktu saya dengar waktu itu ya, biasa sih ngobrol biasa yang makanya juga saya lupa, kita kan ngomongnya terlalu biasa aja ngobrol gitu. Si bapak itu nangis dan tiba-tiba dia, Pak ini teh yang bapak ngomong itu ya pergumulan saya loh. Hah? Dia juga kaget ya. Oh ya? Sesimpel itu sebetulnya buat saya bahasa. Waktu kita ngomongnya kayak biasa tapi orang nyampainya kena. Lagi cerita teman kami ada satu undangan bikin camp gitu ya, bikin camp di China ya, bikin camp di China. Nah, lalu oke gantilah, jangan itulah, sama. Ada satu pengkhotbah dari Amerika. Satu pengkhotbah di Amerika ini dia mau penginjilan KKR rally gereja-gereja bawah tanah di Rusia. Rally gereja tanah di Rusia. Seorang pengkhotbah dari Amerika. Nah, cari penterjemah dong. Diketemukanlah seorang anak muda dari seminari Baptis juga nih. Dari seminari Baptis. Penterjemah, oke, kamu siap jadi penterjemah saya. Kita akan rally nih gereja-gereja Rusia karena waktu itu kan gerejanya bawah tanah ya. Wah, masuk khotbah hari ke-1, hari kedua, hari ketiga aman. Hari keempat si penterjemahnya nggak ada. Pak, si itu nggak ada. Hah? Kemana? Ditangkap KGB-nya apa? Badan intelijennya Rusia. Karena kekristenan waktu itu kan bahaya kan. Ditangkap sama si intelijennya. Waduh, ini masih panjang nih perjalanan KKR kita. Gimana ya? Wah pusing juga nih. Saya mau ngomong apa gitu ya, si pengkhotbahnya saya nggak bisa bahasa Rusia lagi. Pakai bahasa Sunda tambah pusing kasihan ya. Gimana berpikir akhirnya Tuhan saya mau taat sama Tuhan aja lah. Saya mau khotbah aja. Khotbah dia pakai bahasa Inggris kan. Wah, ya pasti mungkin ada tegang juga ya ini khotbah bahasa Inggris, gimana nih orang Rusia nggak ngerti. Itu begitu altar call, banyak yang maju, banyak yang bertobat. Kaget. Wah, ya udahlah kuasa Roh Kudus gitu ya. Udah gitu udah keluar selesai, panitianya datang. Panitia si rally gereja-gereja ini. Pak, Bapak kalau tahu bisa bahasa Rusia mah saya nggak usah pakai terjemah katanya. Hah?
Saya mau bahasa Inggris. Hah? Bapak pakai bahasa Inggris? Iya. Yang kami semua dengar pakai bahasa Rusia. Nah buat saya itu bahasa roh. Dia ngomong biasa, tapi waktu roh bekerja, itu yang mendengar itu mendengar Roh Kudus yang khotbah sendiri kepada orang-orang tersebut. Tugas dia hanya menyampaikan firman, tapi Roh Kudus bekerja kepada setiap orang yang mendengar. Itu buat saya bahasa roh. Nah makanya waktu orang dipenuhi roh, orang bisa berbahasa roh seperti yang saya maksud, pasti berdampak, pasti terlihat dan terasa. Kalau nggak ada dia nggak rame, ada sesuatu yang aneh. Kalau ada dia teh kayak suasana toksik berkurang. Bapak Ibu punya teman-teman, nah kalau kumpul pasti punya tuh kumpulan teman-teman yang kalau ada teman-teman yang ABCD ini pasti toksik KB nih. Wah dari gosip A sampai gosip F semua ada nih. Tapi waktu kesini kok lebih ke membangun gitu ya. Nah itu pasti bisa ngerasakan lah ya. Nah jadi apa sih bagaimana caranya? Inside out. Sesuatu hal yang dari inside itu harus keluar. Ada komunitas penjaga. Namanya kita sama-sama saling menjaga. Gereja mula-mula itu mereka saling bertekun dengan sehati. Nah, tugas kita sebagai gereja untuk sama-sama membangun, menjaga relasi, ya, membawa rut-rut yang baru, rut-rut dari bukan orang Israel tapi bisa kebawa oleh kita, gitu ya. Oke. Nah, itulah 3 makna Pentakosta untuk kita. Hidup dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah berkhotbah lewat kehidupan. Yang ketiga hidup yang berdampak. Sekarang tujuan Pentakosta apa sih? Tujuan Pentakosta itu cuma satu. Kisah para Rasul 2 ayat 38 sampai 39. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji-janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tujuan Pentakosta cuma satu, supaya banyak orang bertobat. Jadi kalau ada pengajaran Pentakosta untuk supaya kamu lebih berlimpah, untuk supaya kamu punya bahasa-bahasa tertentu, untuk kamu supaya apapun itu, cek ulang lah. Karena di dalam Kisah para Rasul 2 ayat 1 sampai 2 tujuan cuma satu, bertobat. Di situ 3.000 orang bertobat dan ditambah setiap hari. Ya. T.L. Osborne berkata, hanya satu tujuan Pentakosta, yaitu menginjili jiwa-jiwa yang terhilang secara efektif. Kadang-kadang kita sering melakukan pekerjaan penginjilan. Kadang-kadang kita sering terus berusaha mengajar sekolah minggu, berkhotbah, bermain musik, jadi asyir dan segala macam. Itu adalah penginjilan. Semua penginjilan dengan khotbah dengan caranya masing-masing. Ya. Bisa dilakukan? Oh bisa. Apalagi kalau sudah sering melakukan lebih gampang. Ya. Pertama jadi asyir gugup, lama-lama sudah biasa salaman. Pertama main musik saya dulu, waduh itu gugupnya luar biasa ya. Sekarang lebih nggak gugup lah. Tapi bagaimana penginjilan kita efektif? Butuh Roh Kudus. Butuh Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menginjili secara efektif. Kita ngomong 2.000 kata nggak efektif kalau tanpa Roh Kudus. Ngomong 1-2 kata dengan Roh Kudus efektif. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan hati kita sama-sama supaya kita merenungkan apa yang menjadi makna Pentakosta buat kita semua, gitu ya. Supaya kita bisa melihat bagaimana sih, apa sih pengajaran tentang Pentakosta yang saat ini banyak diajarkan di luar, dan kita akan sama-sama, oh Tuhan saat ini saya butuh Tuhan loh, saya ini butuh Roh Kudus loh. Pentakosta ini makna yang terbaik buat saya adalah bagaimana saya dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita bisa selesai dengan diri sendiri. Nah lagu tadi bagus sekali ya, Rohmu yang hidup pulihkan. Mari kita sama-sama merenungkan setiap kehidupan kita, setiap perbuatan kita, setiap pelayanan kita, setiap ambisi kita, setiap cita-cita kita. Dan saat ini kita sama-sama memaknainya dengan Pentakosta, apakah itu sudah sesuai, apakah itu belum, atau apakah itu ada banyak hal yang masih banyak yang dosa-dosa yang masih dilakukan, dosa-dosa yang masih terus menjadi pergumulan. Tidak ada yang tidak bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang bisa memampukan kita, menembus kita lewat keterbatasan dan kemustahilan.
Allah yang sudah membuat rencana dari kejadian sampai dengan Roh Kudus yang terus membimbing kita, membuktikan bahwa Allah sedemikian mengasihi kita dan Allah sedemikian ingin kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang-orang yang penuh dampak, orang-orang yang bisa terlihat dan terasa, dan mereka melihat bahwa Allah bekerja mengubah setiap daripada kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita sama-sama nyatakan komitmen kita sambil kita nyanyikan Rohmu yang hidup pulihkanku. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagimu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu. Kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami boleh dilawat dengan firman-Mu. Biar kiranya menjadi dasar dan kekuatan bagi kami untuk kami senantiasa berjalan di dalam Engkau. Kami memaknai bagaimana Engkau Allah yang hidup memberikan penolong, pendamping dalam hidup kami. Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan biarlah makna Pentakosta yang kami boleh dengarkan dan tujuan Pentakosta boleh membawa kami untuk semakin hari kami menyadari terhadap dosa, dan kami memperbaharui hidup kami untuk semakin hari Engkau berkenan memakai kami, sehingga kami senantiasa tiap-tiap hari boleh dipenuhi oleh Roh-Mu, dan kami boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan
untuk merealisasikan Injil kepada orang lain yang merindukan keselamatan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Biarlah suasana pada kesempatan kebaktian satu ini membawa kami semakin dipenuhi dan diberkati oleh Tuhan dengan kuasa Roh-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuk ke kelas-kelas sekolah minggu dan mungkin ada di antara kami akan kembali ke tempat masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Jemaat yang terkasih, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih kuasa dari Allah Bapa, kemurahan dan belas kasihan dalam Yesus Kristus, dan kekuatan sumber penghiburan dalam Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh sejenak sebelum meninggalkan ruangan ini. Amin, selamat pagi, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.